Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Salam Indonesia. Indonesia. Semangat untuk semuanya hari ini di Woi. TV. Seperti kita juga mau semangat nih. Hmm. Semangatnya ngobrolin soal tahun 2045. Masih jauh ya. Tapi harus siap-siap dari sekarang Oh loh. iya, Gitu. nggak ada yang bisa bim salah bim Iya, shortcut tuh nggak bisa. betul. Proses. Betul sekali. Karena kalau kita ngomongin Indonesia Emas 2045 ini kan visi pemerintah Indonesia untuk menjadikan negara ini sebagai salah satu negara yang paling berkembang dan berdaya saing di dunia di tahun 2045 nanti. Harapannya kan begitu. Berarti SDM-nya manusia-manusianya harus luar biasa. Iya dong, jelas. Makanya dari itu untuk mencapai ke sana kan tidak harus berjalan secara mulus nih ya. Pasti ada aja kerikil-kerikilnya gitu. Tantangan yang harus dihadapi juga banyak sekali dan salah satu tantangan utamanya adalah stunting. Ya. Makanya kalau kita ngomong stunting itu penting. Itu ya pentingnya. Iya, jadi kalau Generasi yang stunting pertumbuhannya mesti terhambat. iya, terhambatnya tidak hanya waktu dia balita saja, tapi ternyata kalau kita berbicara stunting, itu dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak di bawah usia 20 dan di bawah usia 2 tahun, Hmm. yang nanti dampaknya panjang. Iya. Jadi nanti ke depannya itu bisa mengurangi produktivitas dia saat dewasa. Hmm. Tuh. Tapi kalau kayak Om Julio kayaknya nggak stunting deh. Aku. Iya, sampai di usia sekarang masih produktif soalnya. Iya, melanting kan. Oke, dan stunting ini tentunya akan menghambat upaya Indonesia untuk menjadi negara yang berdaya saing tinggi di pasar global dan juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu apa langkah yang sudah disiapkan? Strategi pemerintah itu seperti apa untuk mengentaskan tentang stunting ini? Kita akan bahas lebih banyak bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio dan juga ada satu yang nanti akan bersama kami lewat sambungan. Ya. Ya, baik. Yang pertama di samping saya persis sudah hadir Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dr. Gigi Pembayu Setiani Suti M. Assalamualaikum, Bu Pembayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mbak Vira, Salam Pak sehat. Dibyo. Jadi kita tidak akan pernah selesai kalau berbicara stunting ya Bu. Nggak bisa ngomong sebulan 2 bulan, itu harus jangka panjang sebenarnya. Betul sekali Mbak Vira. Iya. Baik, kalau berbicara mengenai stunting sejak tahun di apa namanya 2018 sudah ada komitmen Ibu ya kan dari pemerintah menurunkan angka stunting. Kalau berbicara mengenai itu seberapa sih bahayanya stunting? Kalau kita bilang kan anak cuma pendek aja, perkembangan terhambat di usia 2 tahun gitu. Tapi benar itu Betul, betul sekali Mbak Vira dan Pak Dibyo. Jadi kalau kita bicara stunting ini nggak hanya pendek seperti tadi Mbak Vira sampaikan. Jadi masalah fisik dan kognitif itu akan berpengaruh. Tapi nggak hanya berhenti sampai di situ. Sebenarnya yang kita khawatirkan adalah dampak nanti dia di masa usia tua. Jadi kalau stunting itu tidak artinya diturunkan atau tidak dikawal supaya anak-anak kita tidak stunting, insya Allah nanti tuanya juga akan tetap sehat. Kayak Pak Dibyo, kayak Mbak Fir. Alhamdulillah. Itu betul Iya. sekali. Jadi, Bicara kalian gimana? oke. Dan betul bahwa anak usia 0 sampai 2 tahun itu adalah yang kita sebut golden period. Jadi masa keemasan anak itu di 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun ini juga akan terbagi atas segmen. Misalnya 0 sampai 6 tahun harus ASI eksklusif. Kan begitu? Betul. 6 bulan. Oh iya, maaf. Maksudnya 0 sampai 6 bulan. Kemudian PMT di atas 6 bulan baru dia akan menerima PMT, makanan tambahan yang sesuai. Tapi asinya harus terus maksimal kalau bisa bisa sampai 2 tahun anak mas gitu ya. Tapi yang kebetulan tidak Bisa memang kita bukan tidak boleh dengan susu formula, tapi susu formula komposisi antara susu formula kemudian dengan makanan tambahan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya tidak bisa mendapatkan ASI harus dieksplorasi Pak Ibu. Kenapa kok ASI ibu tidak bisa keluar? Apakah ibu butuh bantuan dari suami, dari keluarga supaya hatinya tenang, punya bayi kan gitu ya. Nah, ini kan juga sang ibu juga sebenarnya perlu juga asupan yang bagus supaya ASINya juga jadi baik. Nah, jadi sekali lagi bahwa betul umur 2 tahun ini anak-anak kita harus mendapatkan kebutuhan untuk
dia supaya tidak jadi stunting. Stunting itu betul sekali lagi bahwa yang kita khawatirkan tidak hanya pendek, Mbak Tira atau Pak Dibyo, tetapi isi kepalanya ini. Kata-kata tadi kita mau Indonesia Emas 2045 ya Mbak Tira. Kalau anak-anak itu lahir sekarang, berarti nanti pada 2045 kan mereka adalah usia-usia yang produktif. Nah, usia yang produktif kita harapkan mereka memang secara intelijensinya dia bagus, fisiknya juga sehat, dan kemudian di hari tuanya, lansianya, dia tidak akan mengalami penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, terus betul sekali. Jadi kalau masa 2 tahun atau masa balitanya dia sudah dalam kondisi yang tidak baik, yang kita khawatirkan. Rentan ya, lebih rentan. Betul banget, Pak. Berarti orang tua nggak perlu sekolah lagi tuh ya untuk urusan yang satu ini. Atau mulainya ditarik ke belakang lagi, ketika masa mengandung itu sudah harus disiapkan. Betul. Sebenarnya Pak Dibio ternyata cerdas banget ini. Oh, saya pernah ngandung. Ya, kalau kita tarik ke belakang lagi betul sekali Pak Dibio. Jadi sekarang kami sasarannya adalah remaja putri. Kalau pada kondisi wanita usia subur atau ibu hamil, kami merasa ini sudah agak telat. Agak telat pengataannya. Belum terlambat, agak aja ya. Ya, betul. Jadi maka kami sekarang bagaimana menyasar remaja putri. Usia berapa Bu yang paling produktif? Nah, remaja putri itu adalah yang sudah menstruasi sampai dia menjadi wanita usia subur. Tapi yang jelas adalah di kelas 7 sampai 10 nih. Ini masa-masa genting. Itu adalah kita lihat mereka ini kondisinya baik apa enggak, anemia atau enggak. Nah, ini juga punya pengaruh, Mbak Vira. Oleh karena itu, kami sekarang remaja putri, khususnya kelas 7 sampai 10, kita cek apakah mereka bermasalah dengan itu tadi kekurangan darahnya, anemia. Kita sekarang mengintervensi adik-adik atau remaja putri ini harus minum tablet tambah darah. Sekolah-sekolah. Betul sekali. Tapi jangan dibawa pulang sih Bu, kalau saran saya harus diminum di tempat. Gurunya harus melihat. Itu ya. Iya. Baik, nanti kita juga akan lakukan itu Mbak Vira. Jadi walaupun sekarang Bu Guru sudah menyampaikan, jadi sebenarnya sudah dilakukan. Cuman Bu Guru tidak atau di sekolah itu tidak kemudian secara massal bareng-bareng terus diawasi oleh Bu Guru atau guru BK ataupun yang berkepentingan di sekolah. Mereka hanya diberi tablet, kemudian dipesan ini nanti diminum, kan gitu ya. Nah, minumnya itu memang kemudian bisa di rumah atau di sekolah. Usulan Mbak Vira banget tuh. Berapa tahun kan? Seminggu sekali harus minum tablet tambah darah sampai dia tadi usianya sampai kelas 10. Kelas 10 itu berarti kelas berapa ya? Ya, SMP mau sampai ya kelas 3 sampai dengan SMA. Iya, betul sekali. Khususnya harus minum setiap minggu sekali, 1 kali seminggu. Dan khusus mereka yang khususnya untuk mereka yang anemia itu tadi. Yang normal. Ya, sebenarnya kalau dia menurut catatan hasil screening dia bagus, gizinya seimbang, berat badannya juga bagus gitu ya. Ya itu bolehlah mereka tidak minum itu tapi gitu kan. Tapi harus tetap dalam pantauan Bu Guru. Gitu. Kalau yang mengetahui siswa anemia apakah itu harus cek sendiri mandiri. Nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman puskesmas. Gitu. Ya, nanti dilakukan screening Pak Dibyo oleh teman-teman tenaga kesehatan. Tapi sebenarnya sekolah juga boleh, misalnya tidak harus lewat puskesmas. Ada bekerja sama dengan klinik tertentu, monggo boleh. Yang penting anak-anak kelas 7 khususnya, kelas 7 dan 10 itu sampai kelas 10 terpantau. Kalau gambaran di Jogja berapa? Ya, kita ini agak agak kurang. Jadi pasien anak yang tambah darah yang memiliki atau yang harus minum tablet tambah darah itu masih sekitar 30-35%. Dari 30-35% itu ternyata masih lebih dari 50% yang tidak diminum dengan baik begitu. Karena kadang ini Bu dibawa pulang, tapi kan itu tolong nanti diberikan
bukti bahwa Anda sudah meminum obat ini. Dengan apa, Pak? Foto. Ya, kalau foto mah bisa aja. Foto habis itu dibuang lagi. Iya kan? Dipahamkan benar ya, Pak. Ini Oke. kepentingan masa depan. Betul. Iya, 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 betul, betul. Nah, ini juga ternyata tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, Ya, masyarakat juga. ya. Orang tua dari putra-putrinya yang sekarang ini Harus. dari masa-masa apa ya, SMP dan Ya, SMA ini yang juga penting ikut benar. berkontribusi ya. Betul, Oke, betul, Pak. semua harus sekolah dan semua harus tahu informasi tentang ini. Oke, Betul. nanti akan kita lanjutkan lagi karena masih banyak pertanyaan terkait dengan yang satu ini. Ternyata tidak hanya cukup di ibu hamil saja yang punya pengetahuan terkait dengan stunting. Dimulai dari remaja. Betul, betul. Nah, sebelum kita jeda, saya akan sapa terlebih dahulu satu narasumber yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Beliau adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Bapak Dr. Usman Kansong. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Salam sehat. Salam sehat juga. Matur nuwun Bapak sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini menjelang siang. Ya, mudah-mudahan acara lancar semuanya dan kita bisa nanti ngobrol banyak hal Bapak J. Baik. Ya, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu Bapak. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita terkait dengan tema cegah stunting itu penting ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam bincang hari ini. Ya, cegah stunting itu penting menjadi Betul. tema kita hari ini ya. Penting sekali untuk itu hadir juga tadi yang pertama Bu Pembayun sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan stunting itu apa. Kita harus mempersiapkan dari awal benar-benar dari dini di mana anak-anak ini masih di usia-usia Remaja. remaja. Ya, dan ternyata di sambungan Zoom kita juga sudah ada Bapak Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Bapak Dr. Usman Kansong, yang juga saya ingin tanya banyak hal. Pak Usman, masih bisa mendengar suara kami, Bapak? Ya, Ya, baik. Pak Usman, ini tadi kita sempat membahas mengenai komitmen dari pemerintah dalam menurunkan angka stunting dari mulai 2018. Gitu. Kalau menurut Bapak, kenapa ini menjadi sangat penting sekali terkait dengan menurunkan angka stunting di Indonesia? ya. Jadi memang pemerintah, ya Presiden Jokowi dalam hal ini sebelumnya menargetkan angka stunting di 2024 itu di angka 14%. Ya sekarang ini kita masih ada di angka 21-an persen begitu. Dan kemarin di 2023 penurunannya memang tidak signifikan. Ya, penurunan angka stuntingnya ini hanya 0,1%. Itu 0,1% Iya, dalam kurun waktu 1 tahun atau bagaimana, Pak? iya dalam 1 tahun. Jadi dari 2022 ke 2023 itu penurunannya 0,1%. Nah, ini tentu tidak terlalu signifikan. Ya, tidak terlalu signifikan sehingga kemudian pemerintah merevisi target. Jadi kita merevisi target di 2025 angkanya itu 18%. Ya, 18%. Sekarang ini kan kurang lebih 21%. Dan sebetulnya menurut WHO, World Health Organization, itu organisasi kesehatan dunia di bawah PBB, angka stunting di bawah 20% itu sudah memadai pada dasarnya. Ya, tetapi memang kita menghendaki lebih rendah lagi dari 20% itu. Ya, karena kalau kita ingin menjadi negara maju, itu bahkan angka stuntingnya itu hanya 5%. Ya, hanya 5%. Nah, kita ini kan hendak mencapai Indonesia emas di 2045. Ya, di 2045, kalau angka stunting kita masih tinggi, masih 20-an persen, begitu, itu tentu Indonesia emas tidak akan kita capai. Karena generasinya masih banyak yang stunting. Ini kan mereka yang lahir sekarang ini, atau yang sekarang bayi, begitu, balita, ini akan memegang kendali negara di 2045. Ya, bagaimana kalau
masih banyak yang stunting, tentu kita tidak akan bisa mencapai negara maju atau Indonesia emas tadi itu. Nah, dengan demikian maka kita perlu meningkatkan kepedulian masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menurunkan angka stunting. Ya, menurunkan angka stunting dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ya, misalnya ada program kita kalau calon pengantin begitu mendaftar di KUA, ini kesehatannya harus diperiksa dulu, ya, harus diperiksa. Lingkar lengan atas itu harus diperiksa. Ya, kalau lingkar lengannya tidak sesuai dengan standar, berarti ini calon pengantin wanita atau perempuan ini ada masalah dengan kesehatan. Ya, misalnya kurang darah atau kurang gizi begitu, sehingga berpotensi untuk menghasilkan nanti melahirkan anak-anak yang stunting. Ya, kemudian calon pengantin pria juga ini diperiksa apakah doyan merokok misalnya, karena merokok ini juga bisa menyebabkan anak yang dilahirkan oleh istrinya nanti ini stunting. Ya, di iklan-iklan rokok itu kan atau di kemasan rokok kan ada dikatakan di situ ya, merokok itu bisa mengganggu janin, ya, pertumbuhan janin. Nah, kalau kita menemukan calon pasangan pengantin seperti itu, maka kita harus treatment dulu. Ya, misalnya kita berikan pil, ya, penambah darah misalnya. Kita sarankan siapa calon pengantin prianya untuk berhenti merokok. Nah, seperti itu kita lakukan. Ya, itu dalam program intervensi serentak istilah kita begitu. Jadi seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat di dalam penurunan stunting ini secara serentak melakukan intervensi. Jadi Kementerian Agama termasuk di dalamnya karena tadi ada KUA begitu kan. Nah, kemudian juga kita edukasi ibu-ibu calon ibu ini atau yang akan melahirkan bayi nanti ini menjaga gizinya, menjaga asupan gizinya ya untuk dirinya dan ya tentu nanti akan berpengaruh kepada janin, pada bayi begitu. Nah, ini saya kira sangat penting dan apalagi di kita ini kan masih ada pemahaman yang keliru ya, misalnya ya nanti anak yang stunting itu bisa bisa kita pulihkan setelah dia dilahirkan begitu. Padahal ini kan tidak seperti itu. Nanti kasih saja susu, dikasihnya juga susu sapi pula lagi nanti kan begitu. Ya, ini saya kira hal-hal yang keliru. Jadi yang menentukan itu bahkan sebelum sebelum menikah itu. Kita akan melahirkan anak stunting ini kan soal prevalensi ya, soal tingkat kemungkinan begitu. Nah, jadi ini kita harus edukasi terus masyarakat, kemudian juga pemahaman tentang gizi, ya, tentang protein. Ini kan kadang-kadang dikatakan bahwa stunting itu berkorelasi dengan kemiskinan. Ya, orang tidak mungkin sanggup membeli daging, misalnya daging sapi. Ya, padahal protein itu bisa didapatkan dari bahan makanan yang murah, misalnya ikan lele begitu. Nah, ini juga kita edukasi kepada masyarakat ya, kepada ibu-ibu yang akan melahirkan atau ibu yang sedang mengandung ya, supaya nanti anak-anak yang dilahirkan betul-betul sehat. Ya, ya, terima kasih Pak Usman. Nanti saya akan lanjutkan lagi karena saya penasaran dengan kalau sudah ada program calon pengantin ke KUA harus ada screening dulu. Takutnya nggak usah lapor nanti kita nggak jadi nikah. Enggak ya. Tidak lolos verifikasi. Nggak gitu juga ya. Oke, nanti Tapi kita memang penting lanjutkan. itu ya, Ya. pranikah. Betul, betul, betul. Tapi hanya mungkin menikahnya oke, tapi mungkin menunda punya anak mungkin ya di situ ya. Tapi kan pemahaman yang salah di masyarakat kadang Adalah? nanti kalau udah lahir harus treatment itu kan sudah terlambat. Yang iya, bagus iya. itu output dari pabriknya itu sudah bagus. Jadi Pak, setelan pabriknya jelas. oke, saya Betul ya Bu ya? saya Ya, mau aja, Bu. Apa yang bisa menyebabkan seorang anak itu lahir stunting apa aja, Bu? Mungkin masyarakat juga perlu tahu nih. Terima kasih Mbak Vina. Jadi sebenarnya kan stunting ini kalau kata orang Jawa nggak ujuk-ujuk stunting ya kan gitu ya. Nggak ujuk-ujuk stunting. Tadi sudah disampaikan Pak Dibyo juga, Mas Dibyo, bahwa kalau sudah remaja putri, nah ibu hamil. Ibu hamil ini juga seperti tadi Pak Dirjen juga sampaikan. Ibu hamil ini juga ada stasenya.
Jadi ibu hamil yang kemudian pada saat hamil, kemudian pada saat setelah melahirkan atau masa nifas, kemudian setelah itu ibu hamil yang menyusui. Nah, 3 periode penting untuk ibu hamil ini juga harus kita kawal, Mbak Vira. Yang pertama tadi ibu hamil, sebelum ibu dalam masa hamil, ibu diupayakan mendapatkan makanan yang sehat. Kemudian ibu tidak terkena penyakit infeksi, misalnya TBC, atau mohon maaf, misalnya juga HIV. Ini juga akan sangat berpengaruh untuk anak yang akan dilahirkan. Nah, jadi pada masa kehamilan ibu, kalau ibu kemudian juga ibu hamil itu terlihat anemik, harus juga diberi tablet tambah darah supaya ibu tetap sehat, nanti juga melahirkannya juga dengan baik. Kemudian pas ibu setelah nifas atau setelah melahirkan, maaf, setelah melahirkan masa nifas, ibu ini juga harus mengkonsumsi banyak makanan yang tuh supaya asinya banyak, lancar. Ibu juga tidak boleh kena penyakit infeksi. Jelas nanti akan menularkan pada bayinya. Kan begitu. Nah, pada saat ibu setelah pada saat nifas ini ibu juga harus mendapat dukungan keluarga. Karena biasanya ibu yang setelah melahirkan itu akan sangat lelah mengasuh bayi. Betul banget Pak Dibio. Jadi dukungan suami, dukungan keluarga itu pasti dibutuhkan. Nah, pada saat menyusui, nah ibu ini juga tadi harus sekali lagi bahwa konsumsi, ya apa yang dikonsumsi ibu itu nanti akan berdampak pada anak. Nah, itu tadi. Pada saat ibu menyusui, anak sudah lahir, maka satu, hak anak, imunisasinya harus diperhatikan. Kan gitu ya. Kemudian ASI-nya juga harus tadi eksklusif, diupayakan secara maksimal. Berikut kemudian anak harus, tadi Pak Dede juga menyampaikan, dibawa ke posyandu, ditimbang, kemudian dilihat pertumbuhannya. Nah, dari kondisi-kondisi ini maka kan gitu ya Mbak Vira, sebenarnya kan bisa kita kawal sebelum anak-anak itu kemudian jatuh menjadi stunting. Jadi ada periodenya sebenarnya. Tidak ujuk-ujuk itu. Enggak, Kalau dulu ada, di posyandu ada KMS kan, masih, lebih sehat. masih. Namanya Masih Pak Dipian. sekarang. Iya, Kartu betul. ibu dan anak. Oh, Sudah lama ya tidak mendampingi ibu hamil ya. Jadi meniko. Jadi sebenarnya anak sendiri kalau setelah dilahirkan ya tetap harus tadi mendapatkan haknya, dapat makanan yang bergizi, imunisasi, kemudian perasaan anak supaya nyaman. Anak itu kan tergantung ibunya. Anak akan rewel nggak mau makan kalau ibunya tidak merasa nyaman. Karena katanya ibu tingkat rating ibu satu kali, anak bisa sampai 3 kali. Benar, benar, benar. Karena ibu mengasuh dengan hati, dengan itu ya, dengan asinya kan itu ada bondingnya, ada bonding sama anak gitu. Nah, ibu akan sehat, akan bahagia kalau bapak juga ya bisa membahagiakan. Ya, saya dulu betul. pengalaman anak saya yang kecil itu lahir, begitu saya datang itu nangisnya berhenti Bu. Loh, gitu ya. Nangis saya datang berhenti, nangis saya berhenti. Mungkin memberi keteduhan ya wajahnya, mungkin atau mungkin trauma lihat saya terus takut. Daripada nangis dimarahin saya diem aja gitu ya. Oke, baik, nanti akan Iya, benar. bersama kami dalam bincang hari ini terkait dengan stunting itu penting. Ya, kembali lagi dalam bincang hari ini. Stunting itu penting masih menjadi tema kita dan tidak hanya menjadi PR dari ibu, calon ibu, ibu yang sudah melahirkan. Tapi ternyata dukungan seluruh keluarga itu juga penting. Terutama suami yang bersangkutan. Iya. Betul sekali. Oh Betul iya, sekali. bukan. Sekarang udah penegak, dulu siaga. Oh iya. Malah sudah pintar ya katanya sekarang. Pangkatnya udah banyak. Baik, Bu Pemayu, terima kasih sekali Ibu. Terima kasih. Anjay. Saya boleh titip satu saja Mbak Vira, Mas Tibio. Jadi di samping tadi saya sudah menyinggung bahwa anak-anak ini dalam rangka untuk menurunkan angka stunting tidak hanya asupan, tetapi tadi saya derek titik imunisasi. Nah, kali ini di bulan Juli ini dimulai tanggal 23 Juli
itu di seluruh di 27 provinsi di Indonesia sedang diadakan imunisasi pin polio. Nah, kami juga derek matur bahwa ibu-ibu yang memiliki bayi 0 sampai 7 tahun, monggo. Ini pin polio yang hanya ditetes, jadi manis, tidak disuntik, dan ini sangat berharga untuk anak-anak kita dalam 2 putaran nanti. Jadi kami berharap di DIY dan di 27 provinsi lain supaya bisa mensukseskan pin polio ini. Termasuk bagian dari mencegah stunting dan stunting. Terima kasih sekali. Matur nuwun Mbak Pia, matur nuwun Mas Tidjo. Terima kasih para pemirsa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Pembayun memang harus pamit dengan dari acara kita karena memang ada satu acara yang memang harus Ibu Hadiri. iya. Tapi tidak khawatir karena kita masih akan banyak ngobrol dengan narasumber yang satu ini yang kita tidak bisa, beliau tidak bisa hadir di studio, tapi hanya lewat sambungan Zoom. Tapi kami berharap banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari beliau. Baik, saya akan sapa kembali Bapak Usman Kansong. Selamat bergabung kembali Bapak. Ya, baik. Terima kasih tetap bersama dengan kami Pak Usman. Pak Usman tadi tertarik bahwa Indonesia punya target di tahun 2025 ya Pak. Kalau bisa nih, iya. 2045. 2045 atau 2025? Indonesia emas. 2045. 2045. Oh 2045. Pak berarti kalau penurunannya per tahun 0,1% berarti PR-nya masih banyak banget ya Pak ya? Iya, betul sekali. Karena itu ya kita ya terkait komitmen pemerintah sendiri dengan Kominfo tentunya ya dalam upaya untuk mengentaskan dan menanggulangi stunting Pak Usman. ya jadi Kominfo ini ada dalam pilar kedua di tim pencegahan stunting. Pilar kedua itu komunikasi. Ya, komunikasi itu tujuannya adalah membangun kesadaran masyarakat. Ya, kesadaran masyarakat untuk bagaimana bersama-sama pemerintah ini mengurangi atau mencegah stunting. Dan kita punya program tadi intervensi serentak yang kita sebut intervensi serentak. Jadi seluruh kementerian dan lembaga akan turun ke lapangan ya melakukan program-program pencegahan stunting. Di lead atau dikoordinatori oleh BKKBN. Ya, tentu di situ ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Desa, ada Kementerian termasuk Kominfo, Kementerian termasuk BPS di situ, ya Badan Pusat Statistik. Ini semua kita bekerja. Dan di DPR juga ada Panja, ya Panja stunting yang mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan program pencegahan stunting. Nah, kita berharap dengan intervensi serentak itu penurunan angka stunting ini signifikan. Ya, tadi saya sampaikan di 2025 itu targetnya 18%, ya 18%. Jadi kalau 18% ini kita dalam 2 tahun ini, ya dalam 1-2 tahun ini harus menurunkan minimal 2-3%. Nah, angka 2-3% itu pernah kita capai sebetulnya. Ya, kita capai dari 2021 ke 2022, itu 2, sekian persen, hampir 3% penurunannya. Jadi insya Allah di 2025 kita bisa mencapai target 18% penurunan stunting ya. Ya, tetapi tentu ya sekali lagi ini kita memerlukan partisipasi masyarakat. Ya, partisipasi masyarakat tadi sudah berulang kali kita sampaikan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam program penurunan stunting. Ya, termasuk misalnya kalau tadi disinggung bagaimana kita mengedukasi remaja putra, remaja putri begitu yang sudah memasuki usia pernikahan, kita mengedukasi calon pengantin, kita mengedukasi ibu-ibu hamil, tetapi kita juga harus mengedukasi katakanlah ya pasangan-pasangan yang sebetulnya tidak pas lagi ya, atau dari sisi kesehatan ini untuk punya anak ya, misalnya ini kan kalau ilmu kedokteran menyarankan usia di atas 40 tahun itu jangan melahirkan lagi misalnya, atau ada yang mengatakan bahkan 35 tahun.
Ya, sebab itu juga sebetulnya berpotensi melahirkan anak-anak yang stunting atau anak-anak dengan gangguan-gangguan lain begitu. Kenapa? Karena kualitas sperma maupun kualitas ovum itu sudah menurun ketika orang sudah beranjak ke usia lebih dewasa ya, usia lanjut begitu. Nah, ini juga harus kita kampanyekan terus, kita edukasi ke masyarakat. Jadi sasaran program penurunan angka stunting ini sangat sangat beragam ya. Yang pertama tadi remaja putri yang sudah memasuki usia perkawinan, para calon pengantin, ibu-ibu hamil, dan juga termasuk keluarga-keluarga atau suami istri pasangan yang sudah mapan begitu ya. Ini menjadi target kita. Ini kan kita tidak bisa menjangkau semua tanpa partisipasi masyarakat. Dan tadi sudah disampaikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan strateginya adalah intervensi stunting secara serentak gitu ya Pak ya. Nah, mengkampanyekan ke masyarakat, kira-kira bentuk yang pas seperti apa gitu supaya benar-benar mengarah dan sampai Tepat pada sasaran. iya begitu. Ya, jadi kita misalnya mendatangi kampus-kampus ya, kampus-kampus, kita mendatangi posyandu, ya kita mendatangi komunitas-komunitas masyarakat misalnya, ya bahkan kita juga menggait influencer atau pemengaruh ya untuk berpartisipasi juga mensosialisasikan pencegahan stunting ini ya supaya masyarakat punya kesadaran ya kita akan membentuk agent of stunting gitu ya, agent of change ya dalam dia ikut serta mensosialisasikan pencegahan stunting ini. Jadi segala jenis komunikasi yang tersedia ya kita gunakan, termasuk yang sekarang sedang kita lakukan melalui TV ya, Jogja TV ini. Ya kita berharap siapapun nanti yang menonton acara ini ya ikut mensosialisasikan ke sekitarnya minimal. Jadi ada bola salju yang nanti bisa kita gulingkan, katakanlah kita gulirkan dalam konteks pencegahan stunting ini. Ya, dan masyarakat kemudian berpartisipasi. Kita juga melakukan kampanye misalnya isi piringku. Ya, isi piringku itu bagaimana kita terutama ya ibu hamil, remaja putra putri, calon pengantin ini lengkap ya piringnya, isinya lengkap. Jadi ada protein di situ, ya ada karbohidrat yang seimbang tentu saja begitu. Seperti saya sampaikan tadi, untuk memperoleh protein itu tidak harus mahal, ya tidak harus mahal. Ya protein bisa kita dapat dari bahan makanan yang murah juga seperti lele. Lele itu kan jauh lebih murah dibandingkan daging sapi begitu. Jangan bayangkan protein itu hanya dari daging sapi yang sekilonya mungkin 100.000 lebih, apalagi kalau mau lebaran. Nah ini bisa lele, ya ada penggantinya, ada lele, ada telur misalnya. Ya kita juga memberikan pembagian telur. Nah kita bekerja sama dengan swasta, dengan perusahaan-perusahaan swasta misalnya, bagaimana agar CSR mereka ini bisa juga dilakukan dalam konteks pencegahan stunting. Ya, misalnya perusahaan-perusahaan pabrik apapun, dia memproduksi apapun, tapi dia kan bisa menyediakan telur buat warga sekitar. Ya, warga sekitar di Bogor misalnya, ini di Bogor ini kan angka stuntingnya lumayan tinggi. Di sana banyak pabrik, banyak perusahaan. Nah, kita libatkan mereka, kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan juga. Jadi kita menggalang partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Juga kita menggandeng yayasan-yayasan ya supaya ikut juga mengkampanyekan pencegahan stunting ini. Jadi ini harus menjadi sebuah gerakan saya kira ya, harus menjadi sebuah gerakan. Karena ini bukan demi apa-apa, ya demi di generasi kita juga, ya generasi masa mendatang kita begitu. Kita ini kan meletakkan harapan kepada mereka begitu. Oke. Berarti stunting ini tidak ada urusan dan tidak ada hubungannya dengan status ekonomi sosial seseorang ya, karena ternyata gizi-gizi yang bisa didapatkan itu tidak harus mahal dan ada substitusinya. Kuncinya kan gizi seimbang itu loh. Ya. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Satu piringku ya Pak ya. Satu piring. Ya betul. Ya kalau ada persoalan dengan keuangan, kemiskinan, makanya tadi kita jalankan
kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk memberikan bantuan, dan pemerintah juga memberikan bantuan itu, misalnya telur begitu ya, dan program di Posyandu itu kan juga dari pemerintah ya, untuk memberikan gizi yang baik kepada anak-anak. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan, Bapak. Kita akan jeda terlebih dahulu. Masih ada satu segmen lagi. Iya, baik. Baiklah pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan Bapak Usman setelah yang satu ini, tetap dalam bincang hari ini. Baik, terima kasih. Anda masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih berbicara mengenai mencegah stunting. Itu penting. Dan tadi kata Pak Usman Kansong Iya, bahwa ini kerja bareng ini ya. betul, betul. Komandannya ya, orkestralnya ini dipimpin oleh BKKBN. Ya, Orang semua tahu BKKBN jaringannya kan sampai ke desa-desa. betul, betul. Luar biasa. Termasuk juga kembali lagi di kader-kader yang ada di masyarakat. Nah, itu Kominfo juga, mengawal ini, Nah. digitalisasi kan luar biasa. iya. Untuk itu silakan saja, tidak hanya pemerintah, sekali lagi ini bukan PR-nya pemerintah ya, tapi PR kita bersama. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa nanti bisa disebarluaskan. Siapa yang lagi dengerin, siapa yang lagi nonton nanti bisa disampaikan kepada Sebarkan atau mungkin jadi ide kreatif untuk bikin konten. iya. Bagaimana apa istilahnya program stunting bisa FGP. Wah, Iya, ya kan Pak Usman ya. Setuju sih. Ya, Pak Usman Kansong masih bergabung bersama kami, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Bapak? ya, Iya, kita lanjutkan lagi obrolannya, Pak. Kalau tadi sudah banyak menyampaikan terkait dengan gizi gitu ya. Tapi benar, Pak, di Posyandu pun itu juga sudah ditentukan bahwa apa yang menjadi makanan tambahan gizi itu harus benar-benar satu piringku itu tadi, Pak. Tapi itu benar di lapangan juga terjadi seperti itu. Cuman sekarang, Pak, kira-kira apa yang menjadi hambatan dengan adanya program-program dari Iya. pemerintah ini, Pak, di lapangan, Pak? ya, yang paling penting itu saya kira soal pemahaman, ya, pemahaman kepada masyarakat. Nah, itulah kenapa komunikasi menjadi pilar kedua. Ya, pemahaman masyarakat yang tadi saya sebutkan, masih ada yang berpikiran, ya nggak apa-apalah, pokoknya lahirkan saja anaknya dulu, nanti diberesin setelah dia brojol, begitu kan. Padahal tidak seperti itu. Ya, yang menentukan itu kan 1000 hari pertama sebetulnya dalam pembentukan janin, ya. Itu yang paling menentukan. Ya, paling menentukan sebetulnya. Dan pra-nya juga sangat menentukan seperti saya sampaikan tadi, sehingga kenapa calon pengantin perempuan ini diukur lingkar lengan atasnya, ya, LLA kita sebut, lingkar lengan atas begitu. Jadi kalau lingkarnya kecil begitu, terlalu kecil, maka ini ada persoalan ini dengan dia kekurangan darah, sangat mungkin dia kekurangan darah. Nah, karena itu biasanya KUA akan meminta tunda dulu pernikahannya, beresin dulu kesehatan calon ibunya ini, begitu kan. Begitu juga calon bapaknya ya. Kalau masih merokok, ya hentikanlah merokoknya itu. Nah, ini pemahaman seperti ini yang perlu kita lakukan, ya perlu kita sosialisasikan. Itu satu. Kadang-kadang Ya, calon pengantin atau ibu yang sedang mengandung gitu, kan sering tuh ada berkala ya, screening berkala. Jadi di lingkar lengannya berapa dan segala macam. Mereka suka nggak mau ngasih gitu, Pak, karena tidak paham bahwa ternyata itu bisa Ada jadi korelasinya. indikasi. Gitu ya, Pak ya? iya, ada yang tidak paham ya, ada yang tidak paham, ada yang sebetulnya tahu tapi mungkin enggan atau malas begitu. Nah, disinilah kemudian tadi Posyandu harus digerakkan ya. BKKBN ini kan punya banyak penggerak Posyandu ya. Kemudian juga Kemenkes punya bidan-bidan desa misalnya. Nah, ini kita gerakkan untuk mengontrol ya satu persatu calon-calon ibu atau ibu-ibu yang sedang hamil ini. Ya, kemudian dari sisi Kominfo, kita juga sudah membuat aplikasi yang kita sebut LSILMIL. Ini aplikasi ini dikelola oleh BKKBN. LSILMIL itu elektronik siap nikah, siap hamil, begitu. Nah, jadi di situ ada isian-isian yang harus diisi oleh para calon pengantin, ya, misalnya termasuk dari sisi kesehatan tadi itu. Nah, ini yang penting. Jadi
pemahaman tentang stunting itu sendiri, kapan dia harus kita lakukan pencegahannya, ya termasuk kita juga mengkampanyekan bahkan tolak atau apa ya, jangan pernikahan dini gitu, jangan melakukan pernikahan dini. Ya tadi kita sudah diskusi kalau ibu melahirkan dalam usia yang relatif lanjut ini juga bisa berpotensi menghasilkan anak yang stunting, melahirkan anak yang stunting. Begitu juga pernikahan dini. Ya, pernikahan dini itu bisa berpotensi melahirkan anak yang stunting. Apakah itu Pak harusnya di usia berapa? Iya, iya. Jadi karena dia belum memadai ya dari sisi kedokteran ya untuk hamil, untuk punya anak. Kalau mereka ini masih di bawah umur, katakanlah begitu, terlalu dini menikah begitu. Nah, ini juga pemahaman-pemahaman seperti ini saya kira perlu kita komunikasikan kepada masyarakat. Tetapi sekali lagi fokus kita itu ke calon pengantin tadi, remaja, pria atau perempuan yang siap nikah, kemudian ibu hamil. Nah, ini target kita. Ya, target kita supaya kita bisa fokus, kita tidak terlalu luas ya. Kalau yang tadi ini misalnya pernikahan dini kemudian melahirkan di usia lanjut ini sampirannya lah, tetapi yang paling penting adalah fokus ke dua komunitas itu. Mereka yang sudah memasuki usia pernikahan, calon pengantin, dan ibu hamil. Intervensinya kita fokuskan ke situ, ya. Pak Usman boleh bertanya sejauh ini kalau menurut Pak Usman melihatnya di lapangan kinerja dari sosialisasi yang dilakukan teman-teman Kominfo sudah seperti apa Pak? Sudah memuaskan kan? Iya, ya tentu masih banyak yang harus kita tingkatkan ya. Ya kita tingkatkan ini masih banyak. Waktu kami diundang oleh Komisi 9 ya Panja Stunting ini juga kita sampaikan ya bahwa masih ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Tentu kalau tidak ada kekurangan pasti penurunannya tidak 0,1% begitu kan. Ya kita harus mengakui itu, kita harus menyadari itu supaya kita meningkatkan program-program kita ya, program tadi intervensi serentak itu ya supaya angka yang kita peroleh penurunannya itu menjadi signifikan. Nah, kita sudah melakukan evaluasi di mana kekurangannya, ya di mana persoalannya, dan kita sudah menyusun satu program. Ya, kita memang selalu ada keterbatasan. Ya, ada keterbatasan karena itu kemarin kita di internalnya Kominfo paling tidak itu kita sudah punya rumus untuk bagaimana mengatasi stunting di tengah keterbatasan. Ya, rumus pertama itu adalah prioritas. Ya, prioritas. Jadi kita prioritas di 2 daerah di Indonesia yang angka stuntingnya secara persentase itu paling tinggi, yakni di NTT. Yang kemudian yang kedua adalah angka stunting tertinggi secara nominal. Itu ada di Jawa Barat, karena penduduk Jawa Barat ini kan terbesar di Indonesia. Nah, itu prioritas kita di sana. Kalau kita sukses di 2 provinsi ini, saya kira penurunan stunting akan signifikan. Yang kedua, kolaborasi. Ya, yang kedua kolaborasi. Kita harus berkolaborasi. Kalau di antara KL, kementerian dan lembaga serta di pusat ini, saya kira sudah baik ya kolaborasinya. Tinggal yang kita harus lakukan adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kemudian dengan swasta. Ini kolaborasi akan kita lakukan sehingga kita bisa keluar dari kendala keterbatasan ya, apa itu keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Ya dengan prioritas dan kolaborasi saya kira kita bisa mencapai target penurunan stunting sesuai dengan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yakni 18% pada 2025. Dalam setahun ya Pak, PR-nya banyak banget ya. Jadi rumusnya tadi ketemu nih, prioritas sama kolaborasi. Kolaborasi. Nah, kolaborasi ini tidak hanya kolaborasi antar OPD, iya. Tapi juga dengan swasta, CSR tadi. Betul, betul. Ya. Kan miris juga di sana ada pabrik telur, di sana ada pabrik susu misalnya, ya. Di sana ada pabrik daging, tapi masyarakatnya di sana ternyata tinggi tingkat stuntingnya. Ya, artinya yang disampaikan Pak Usman tidak harus yang bersentuhan langsung dengan gizi tadi, misalnya pabrik atau
perusahaan telekomunikasi Ya, punya CSR nanti bisa dikonversi ke telur. oke, siap. Pokoknya siap berkolaborasi itu tadi. Hmm. Bapak, kita masih punya 2 menit terakhir, Bapak. Apa pesan dan harapan yang ingin Bapak sampaikan dari Kominfo untuk penanggulangan stunting di Indonesia? Iya, baik. Tentu penanggulangan stunting ini pemerintah adalah lokomotifnya. Ya, tetapi kita tidak bisa mencapai target 18% itu tanpa kolaborasi masyarakat. Kolaborasi terpenting tentu saja atau partisipasi terpenting adalah dari subjek-subjek yang berpotensi melahirkan anak-anak yang stunting. Nah, karena itu kepedulian, kesadaran dari masyarakat yang termasuk dalam usia siap menikah, ya remaja putri, remaja putra, calon pengantin, ini menjadi penting. Begitu juga kesadaran dan partisipasi ibu-ibu yang sedang hamil, ya bagaimana mereka bisa melahirkan anak yang baik, yang tidak stunting. Nah, pemerintah ini terus mengedukasi kedua kelompok masyarakat tersebut ya agar program penurunan stunting ini bisa kita capai. Ya kita harus meminta partisipasi yang bersifat pentahelix ya dari semua unsur masyarakat termasuk media massa tentu saja. Kalangan kampus ya kami tadi sampaikan kita sering datang ke kampus-kampus untuk melakukan sosialisasi. Kemudian juga dunia usaha ya ini menjadi penting dan masyarakat secara luas. Misalnya tadi dikatakan, oke, bikin konten lah yang bagaimana kontennya isinya adalah pencegahan stunting, sosialisasi pencegahan stunting, cara-caranya seperti apa, ini yang saya kira paling penting kita lakukan. Sekali lagi, partisipasi masyarakat ini sangat kita butuhkan untuk mencapai angka 18% stunting pada 2025. Oke, baik. Bapak Dr. Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Matur nuwun, Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Ya, baik. Dan demikian tadi pemirsa obrolan kita dengan dua narasumber terkait dengan stunting itu penting. Mencegah stunting itu penting. Jadi mudah-mudahan ini nanti dengan dua sistem ya, prioritas dan kolaborasi. Dan untuk yang bersangkutan dan yang potensi-potensi melahirkan stunting kan remaja putri yang bersangkutan. Ya. Nah, juga yang pernikahan yang senior sudah atas 40 tahun. Nah, karena itu juga rentan. Oke. Jangan gampang ke katanya. Terus lahir sih. Ini kayaknya dandan ini jobo. Spare part tidak bisa dibeli terpisah, iya. Oke, baik. Sudah siap jadi duta BKKBN beliaunya ini. Oke, baik pemirsa. Demikian tadi obrolan kita, mudah-mudahan menambah banyak informasi terkait dengan bagaimana mencegah stunting itu yang ternyata menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita pamit dan mudah-mudahan selama 1 jam ini menambah banyak informasi kita dan tidak hanya berhenti di Anda, insya Allah nanti bisa diteruskan lagi ke teman-teman yang lain atau calon ibu yang lain gitu ya. Baik, saya Vira Maya dan saya Tibio Primus. Mohon undur diri, sampai jumpa lagi dan salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.